dan tempatnya itu adalah milik Siti Khadijah. Tapi semua harta kekayaan Khadijah termasuk 3/4 kota Mekah serahkan untuk dakwah. Ya, Siti Khadijah. Nah, kemudian kembali tadi, yang kedua, Sayyidah Umar bin Khattab punya putri namanya Siti Hafsah, sama dengan nama istri saya namanya Hafsah. Siti Hafsah. Nah, punya dia nikah statusnya janda. Ya. Jadi Rasulullah menikahi putri Umar bin Khattab namanya Siti Hafsah. Siti Hafsah punya mantu. Mantu yang pertama adalah Utsman bin Affan, menikah kepada putri Rasulullah dari adiknya, kakaknya Fatimah. Ya, jadi dari Siti Khadijah punya putri Fatimah Ruqayyah. Ruqayyah ini menikah ya dengan Utsman bin Affan. Siti Fatimah putri Rasulullah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ia keponakan yang mantu. Ya. Kalau diurut dari sekalian, dari arwah sahabat itu yang murni, ya, yang murni keislamannya dekat dengan Rasulullah karena hubungan keponakan, ya, bahkan ilmu yang paling tinggi, ya, dari sekian ini adalah Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Jadi Rasulullah punya 4 sahabat yang dikenal Al-Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Abu Bakar punya putri namanya, satu antaranya adalah Siti Aisyah. Nah, ini di sini dalam hadis ini, hadis muncul dari Siti Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tanfadhar udama faqalat Aisyah lam tasni'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala apala ahabbu an akuna abdan syakura wa Bukhari. Ya. Jadi dari Siti Aisyah, kemudian keterangan langsung dari istrinya sendiri, karena yaqumu minal lail hatta tanfadhara udama. Ya, senantiasa aku lihat, kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bangun malam, ya. Kemudian sehingga hatta tanfadhara udama, ya. Sehingga dia melaksanakan suatu lail, ya, sampai disebutkan tanfadhara udama, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Jadi Siti Aisyah memberikan penjelasan kepada kita, ya, bahwa keadaan diri Rasulullah kalau melakukan ibadah malam, sholatul lail, ya, disebutkan hatta pertama sampai kakinya bengkak-bengkak. Melihat suaminya kakinya bengkak, kemudian Siti Aisyah bertanya, ya, lam tasna'u hadza ya Rasulullah. Ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai berbuat demikian? Ya, lam tasna'u hadza ya Rasulullah. Kemudian sebutkan wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Engkau telah diampuni dosa-dosanya masa lalu, wa ma ta'akhkhar, dan masa yang akan datang. Ya.
Jadi melihat kejadian keadaan Rasulullah, melihat langsung istrinya. Makanya ada sekalian, kalau hadis yang sumbernya dari istrinya itu dijamin kesohihannya, karena istrinya ngomong, ya. Jadi istrinya memberikan suatu penjelasan bahwa Rasulullah kalau bangun malam, maksudnya di bangun malam bukan bangun malam nonton bola, bangun malam bertahajud, ya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Dalam riwayat lain sampai dia jemotnya bewok itu basah dengan air mata, ya. Bapak ibu pernah tahajud sampai air mata mengembang sampai basah jengotnya bewoknya. Itu Rasulullah. Sehingga Siti Aisyah itu heran melihat Rasulullah sholat sudah lama. Kalau dia ambil 3 rakaat itu 11 rakaat, 1 rakaatnya itu Al-Baqarah. Rakaat yang pertama Al-Baqarah, rakaat yang kedua surat An-Nisa. Bukan cuplikan. Rakaat yang ketiga terus Maidah, Al-Baqarah, macam. Jadi dari mulai bangun pertengahan malam itu sampai dia lama berdirinya, lama berdoanya, lama sujudnya. Bisa digambarkan seperti apa? Ya, lama berdirinya, lama sujudnya, lama berdoanya. Makanya Siti Aisyah bertanya, wa qad qalallahu laka wa taqaddam bi dambik wa man ta'akhkhar. Kenapa? Kan kau sudah dijamin masuk surga, ya. Engkau telah diampuni dosa masa lalu, masa akan datang. Gitu. Apa Rasulullah dijawab Nabi? Apalah aku an akuna abdan syakur. Jawabannya diplomatis, Pak. Siti Aisyah sebagai istri bertanya begitu, keheranan. Rasul dijawab sebagai suaminya itu, apalah ahabku an akuna abdan syakur. Apakah tak boleh saya sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Gitu ya. Apa nggak salah? Apa nggak boleh saya bertahajud, saya sholat malam, menunjukkan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Nah, ini Pak. Coba ya. Pertama, Rasulullah sudah mendapatkan SK masuk surga. Segitunya Pak ibadahnya. Kita kan mau mendapatkan SK. Kapan kita akan SK masuk surga? Belum. Ya. Rasul kedua SK-nya langsung dari Quran, bahwa dijamin masuk surga. Bahkan ada sahabat yang dekat diumumkan sebagai ahli surga. Salah satu di antaranya adalah Bilal. Bilal diumumkan hadisnya kepada jamaah para sahabat. Bilal ini sebagai penghuni surga. Allah kan karakternya kan keras, Pak. Karakternya itu apa sih si Bilal? Manusia ada doang. Ya, kok tidak diumumkan di surga? Apa kehebatan Bilal, Pak? Ya, Bilal masuk dijamin diumumkan surga. Yang pertama memiliki karakter sifat yang dikeluarkan hadis, faliyahul khairun aw yasmut. Tidak pernah ngomong. Ya. Dia berpegang pada ngomong daripada ngomong awuntah kabala. Ya. Bikin melahirkan tiba Nabi Muhammad orang. Aw yasmut bikin. Karakternya
Bilal itu banyak diamnya daripada ngomongnya. Di Bilal itu disebutkan orangnya tinggi gede, ya. Warna kulitnya bukan sawo matang, bukan putih, bukan kuning, tapi hitam. Dia kalau ngomong hanya melihat, kalau ada hanya melihat giginya putih. Itu Bilal. Disebutkan kenapa Bilal itu bukan karena sebagai seorang muadzin, dia mau menjaga hadas Pak. Ya, jadi bukan berarti tidak kentut. Dia keluar gasnya itu, tapi begitu dia keluar gas langsung ambil air wudhu, menjaga wudhunya atau menjaga hadas untuk tidak kotor. Itulah bila sampai diumumkan di khalayak sahabat waktu itu benar-benar kaget, ya, termasuk Umar bin Khattab berdiri, Umar pun berdiri. Apa sih kehebatan kamu? Nah, ternyata Rasul menyampaikan bila masuk diumumkan sebagai ahli surga mampu menjaga hadas. Nah, ini boleh dipraktekkan kita Pak. Kalau kita kan kadang-kadang bila perlu mendemonstrasikan tertentu waktu segala macam. Bila mampu menjaga itu, salah satunya, ya, di samping memang mengikuti petunjuk teknis mekanis Rasulullah SAW, sholat tidak pernah tidak berjamaah karena dia bilang begitu tepat waktu, bila sebelum waktu akan mengumandang azan, Bilal posisi sudah ada di podium itu Bilal. Makanya ada hadis khusus yang mendapatkan naungan dari Allah. 7 golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Seorang muadzin yang selalu mendengar azan di rumah. Kenapa enggak sholat imam? Tapi muadzin. Tapi muadzin itu kenapa? Karena dia masih tahu memberikan arahan, bukan memberikan kabar tentang waktu. Muadzin, ya. Nah, kita kembali sekalian kepada hadis tadi. Yang pertama, tahajud wa minal lail fatahajjud, pada ayat Quran ya dalam surat Bani Israil itu sebutkan ayat 70 itu wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Wa minal lail fatahajjad, setelah sekian malam itu fatahajjud. Sepotong ayat fatahajjud dari sudut pandang bahasa Arab, statusnya adalah amar perintah. Itu asalnya. Di tahajud kalau dirujuk kepada porsinya dalam redaksi Quran itu fatahajjud statusnya fil amar, perintah. Setiap perintah itu kudu wajib. Tapi jumhur ulama kalimat fatahajjud yang dimaksud adalah keseriusan, kesungguhan, termasuk bagian mujahadah tadi, ya, termasuk bagian mujahadah. Sehingga statusnya tahajud itu adalah status hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting Pak. Ini sunnah sangat penting. Kalau bagi Nabi itu wajib. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang amat sangat penting. Nah, gitu ya. Dan disebutkan orang yang sering bertahajud mahmudah, Allah akan angkat derajat yang paling tinggi. Itu
Ya di akhirat, di dunia pun sangat beda kan? Ya. Jadi yang dilirik oleh Allah itu tahajudnya itu yang sifatnya rutinitas. Walaupun hatta 2 rakaat dia lakukan, mungkin karena faktor waktu. Nah, sekarang kan sholat subuh kita jam 4 lewat berapa? 10. Kalau Musa 4, bagi kalau mandi dulu dan dulu Pak, nggak sempat pikir ini. Maka dengan waktu sekarang ini maju ya, maka upayakan jam 3 sudah siap untuk bertahajud. Itu sopan. Kalau sehingga pas selesai itu witir jam 4 lewat 10 ya, kita langsung bisa mendengarkan muadzin mengumandangkan azan. Nah, sekalian, oleh karena itu terkait bahwa status tahajud itu status hukumnya sunnah muakkadah dan status juga disebutkan adalah ibadah tambahan. Dalam Quran, "Faman tata'a khairan fahuwa khairul lahu." Siapa yang selalu memperolehkan ibadah tambahan, tahu, termasuk tahajud dan tahu, maka itu jauh lebih bagus, lebih baik. Nah, jadi tahajud itu statusnya adalah sunnah muakkadah dan merupakan keseriusan kita berada. Bukti wujud mujahadah itu merutinkan ibadah tambahan-tambahan sunnah itu, di antaranya bisa melaksanakan suatu lail atau sholat tahajud. Itu ya. Yang ketiga sekalian dari hadis ini, abdan syakur, sebagaimana yang diproteskan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau itu sudah mendapatkan ampunan Allah. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Engkau itu sudah mendapatkan ampunan, diampuni dosanya, dosa masa lalu wa ta'akhir dan masa yang akan datang. Tapi Rasulullah menyampaikan, "Afala ahaqqu an akuna abdan syakur." Apa enggak boleh walaupun saya sudah dijamin Allah masuk surga sebagai hamba yang pandai bersyukur? Nah itu. Nah di sini bahwa mensyukuri nikmat Allah, ya, mensyukuri nikmat Allah, salah satu syukur nikmat Allah itu wujudkan dalam bentuk membangun komunikatif atau curhat kita kepada Allah. Salah satu curhatnya itu di dalam suatu lail. Nah, gitu Pak. Jadi kembali kepada paket tingkatan iman seseorang. Ya. Tingkat iman seseorang. Jadi kalau sudah tingkat iman seseorang sudah tinggi, yang dilirik itu bukan persoalan ajur pahalanya. Jadi kalau yang sifatnya tarbiyah, apa saja yang dilakukan baik ubudiyah maupun bermuamalah, itu yang tergores dalam benak pikirannya pahala. Ya Pak ya, sholat maghrib berjamaah tadi pasti dia beringat pahalanya 1 berbanding 20 pahala ganjaran. Tapi kalau sudah tingkat kualitas iman yang naik, kalau bahasanya dari middle sampai kepada puncaknya, yang dilirik itu bukan itu. Sebagai Rasulullah ingin memfungsikan dia sebagai hamba yang pandai bersyukur, gitu kan. La in syakartu la azidannakum wa la in kafartu inna azabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur nikmat, pasti aku tambahkan.
Wala in kafartum, dan kalau kalian ingkar, inna adzabil syadid, tunggu tanggal mainnya. Itu ancaman Pak, ya. Tunggu, jadi itu ancaman. Kalau dihubungkan dikaitkan kita sekarang selalu lupa. Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu secara global, yang nampak, yang bisa dilihat secara zahir, orang yang rajin datang ke masjid, melakukan kegiatan aktivitas beribadah, ya, itu termasuk bagian orang mensyukuri nikmat. Ya, orang yang menganggap enteng, ya, persoalan-persoalan atau masalah-masalah kehidupannya lebih condong kepada arah ke dunianya ketimbang akhiratnya, lupa bahwa dirinya sedang apa sekarang dan mau kemana, termasuk orang lain dalam ibadah, masuk kategori walakin kafartu, ingkar terhadap nikmat Allah. Ya Pak, gini, mempunyai gini Pak, dalam rangka kita, dalam rangka ada mata, ada hidung, ada kuping pendengaran kita, dua tangan, dua kaki, sehat walafiat. Nah, sehat walafiat raga itu, maka dibawa ke ibadah. Punya mata, fungsikan matanya itu untuk membacakan ayat-ayat Allah. Punya kuping pendengaran, fungsikan kuping pendengaran itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu. Punya hati, fungsikan hati itu untuk diisi, dicas dengan zikrullah. Itu Pak. Lakukan itu, aplikasikan hakikat hidup itu untuk ibadah. Itu termasuk mensyukuri nikmat. Bapak Ibu bisa dirasakan orang yang sakit, ya, sambil lupakan. Orang yang lagi sakit Pak, entah sekarang di rumah atau di rumah sakit. Di Pak Anies Baswedan diganti dari rumah sakit rumah sehat. Orang akan merasakan nikmat itu, sehat itu mahal di saat sedang sakit. Coba ya, ibunya ada ya. Sehat itu dikatakan mahal di saat dirinya sedang melakukan sakit. Dalam sakit itu Pak, ada orang lewat itu dengan azan ya Allah, mau keluar, pengen ke masjid, kakinya tidak bisa jalan, pengen berjamaah, atau dalam sakit, melihat seseorang lari-lari kecil atau jalan menuju masjid, ada tumbuh kembang dalam dirinya di saat sakit muncul kepengen seperti yang dilakukan orang sehat, itu termasuk bagian orang yang merespon bahwa dirinya bahwa sehat itu amat sangat mahal. Ya, kalau kita kadang-kadang dalam hadis sebelumnya itu manusia terkecoh oleh dua persoalan. Ya, terkecoh manusia. Kebanyakan manusia terkecoh dua masalah. Masalah yang pertama masalah kesehatan. Coba, ya. Sekarang itu tidak tua nggak muda Pak. Dulu yang namanya darah tinggi, yang namanya penyakit stroke, ya, digambarkan yang usianya di atas 50, 60. Sekarang kalau penyakit itu datang, tak pandang bulu.
belum waktunya tua. Kalau sudah penyakit itu masuk juga kan. Teman saya beberapa hari yang lalu, saya pulang dari Manado. Waktu di bandara itu sudah waktu batuk. Saya bilang, mendingan ente tidak usah terusin, mumpung masih di sini. Nggak bisa. Saya punya tanggung jawab. Oke. Sampai di pesawat, muntahnya luar biasa. Nyampe di bandara Manado, belum itu. Akhirnya, karena nggak bisa tidur, dimasukkan ke rumah sakit Manado. Komentar tugas dokter kepada Anda tidak boleh pulang karena ada penyempitan dalam pembuluh. Kalau Anda dipaksakan juga pulang, saya sebagai orang medis tidak tanggung jawab. Kemudian mengatakan saya rumah sakit, saya bikin pernyataan. Insya Allah begitu nyampe dari Bekasi, nyampe ke Bekasi langsung ke rumah sakit. Tapi yang sekalian, janji itu lupa. Bahasa Turki merasa muka mumpung sehat. Dia bayar. Oh yang nanti bahasa Sunda itu juga dia. Apa rasa muka? Hanya maaf dan. Jadi mentang-mentang karena dia masih sehat, tidak apa-apa itu. Jalan terus. Nyampe ke Bekasi, anaknya berhidam. Kepengen ngidamnya jangan. Ini bukan orang Islam. Pengen naik kapal laut. Malah mau nyampe dari Manado, terpaksa bawa mobil sendiri ke pulau mana? Ke Tenggara. Dari situ naik kapal laut ke Lampung. Hanya naik kapal laut. Pulang dari Lampung, masuk boyang-boyang dibawa ke rumah sakit. RSUD gak tanggung-tanggung banget. Langsung di-scan, hasilnya itu gagah warikas segala macam itu. Akhirnya ternyata sebelah udah kena, tangan kiri, kaki kiri sudah tidak bergerak. Begitu saya datang nangis dari doain. Ya kita doa sepampu sebisa. Tapi akhirnya kan 99,5% itu kalau sudah begitu Pak tidak maksimal di sini. Nah, ini salah satu di antaranya nikmat yang Allah berikan kesehatan itu kadang-kadang lupa. Kita lupa. Jadi makanya saya tidak mau menganggap saya masih muda, kepala kami kecerokin tadi macam. Nah, jadi akhirnya itu, jadi ngomong udah balelo, kerong ya, jalan udah gagah kualitasnya luar biasa. Dan makanya saya capek-capek begini. Sudah dari subuh saya dibantu tangkap juga dan bapaknya kali ini sampai bawa ke tanah baru kemudian Pak kalau bawa sendiri. Nah, kembali kepada arah tadi contoh saya, kenikmatan yang Allah berikan sehat walafiat akan dirasakan. Sehat itu mahal kalau benar-benar dia sakit, gitu ya. Yang kedua, banyak orang yang terkecoh itu di samping masalah kesehatan, masalah waktu. Maka sebutkan kenapa muncul wal asli waktuha wasam itu sumpah-sumpah Allah. Wal asli demi waktu, demi asa, demi masa. Manusia terkecoh bisa masuk kategori orang yang rugi, orang yang siaga, waspada. Illal ladzina amanu, orang yang selalu mau mengingatkan Allah beriman, wa amilus shalihat, dan selalu meningkatkan amal saleh, wa tawassaw bil haq, selalu mengingatkan,
saling mewasiati dalam keadaan hak maupun dalam keadaan sama. Ini Pak. Nah, oleh itu dalam hadis ini bahwa protesnya Siti Aisyah kepada baginda Rasul Muhammad SAW bahwa Nabi dijamin diampuni segala dosanya, atau ngapain bikin capek, sholat panjang-panjang, sujud panjang-panjang. Rasul hanya menjawab bahwa dirinya akuna abdan syakur. Kita hanya pandai bagaimana sosok seorang hamba itu pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah, untuk kita sekalian, sholat. Nah, sholat. Terlepas sholat itu statusnya hukumnya fardu ain, jadikanlah sholat itu tolak ukur kita, standar keimanan kita. Terus hakikat sholat itu menunjukkan sosok seorang hamba yang pandai bersyukur. Itu syukur nikmat yang Allah anugerahkan itu kita wujudkan tadi. Kita berikan sehat walafiat, tapi sehat itu dibawa, ditarik ke dalam nilai-nilai ibadah. Dan beda banget orang yang sehat walafiat dan orang yang sakit. Ya, beda. Nah, mumpung kita diberikan oleh Allah kesehatan, mumpung Allah diberikan kepada kita, ya, ada waktu yang benar dipakai difungsikan untuk ibadah. Jangan sampai munculnya datangnya waktu yang tidak mampu lagi bisa lakukan. Jangan sampai muncul di saat kita dalam keadaan sakit. Nah, itu Pak. Dari RW saya ngaji ibadah, nggak terasa dengan ujian dari Allah. Saya bilang, itu Pak Haris kok kelihatan gimana? Aku tuh sakit sakit apa? Apa jawabannya? Kamu tahu. Begitu ditengok Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, matanya sudah tertutup. Dibawa ke rumah sakit. Dokter bahkan tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Dan hanya lihat dari kaca, hanya bisa dengan berdoa. Nah, sekarang itu bukan aku takuti. Artinya kita diberikan kesehatan oleh Allah ini, mari yang tadi punya mata, punya kuping, punya pendengaran, wujudkan sebagai rasa syukur pada Allah. Mana siap membacakan ayat-ayat Allah. Kuping pendengaran kita siap untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dalam ayat lain, inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kuping pendengaran, matamu, kupingmu, pada hatimu. Nah, dalam ayat lain akan ditanya dan akan dimintai bertanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak, Ibu sekalian, salah satu upaya kalau tadi ada sholat tahajud itu bagian daripada ibadah tambahan. Nah, biasakan habis sholat dulu, bahwa kalau nggak penting-penting amat, jangan dulu beranjak ke masjid. Bila perlu, kalau alasan kopi di rumah, siapin kopi di sini. Kata Rasulullah, begitu dia sholat subuh selesai, tidak beranjak dan mampu menjaga hadas, diakhiri dengan sholat 2 rakaat subuh, maka nilai 2 rakaat subuh sama seperti Bapak melaksanakan umroh, pahalanya. Kan? Nggak mau duit kan? Nggak mau duit kan Pak? Itu
sebagai wujud bahwa memfungsikan dua mata kita siap baca Quran, memfungsikan kuping pendengaran kita, termasuk kolbun hati kita dalam rangka pencucian hati kita. Ya, karena kata Nabi, siapa menunggu tepuk dada, hakikat sentral manusia itu ada dalam hati. Kalau hatinya bersih, lewat kepada otaknya pun juga bersih. Hatinya bersih, insya Allah komunikasinya bagus. Kalau hatinya bersih, di bawah sholat serius, sholatnya fokus, suku-suku menjadi khusyuk. Nah itu kan. Tapi kalau hatinya kotor, dibawa ke otak, dibawa ke dalam seluruh panca indahnya, tidak seakan-akan tidak menerima kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu hadis yang berikut warga satu hadis, kalau hadis banyak bisa bersama. Baik, saya kira itu. Kalau memang ada syari, ada yang mau nanya, silakan. Tentang persoalan yang hadis tadi. Dan jawab. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah dalam melaksanakan sholat tahajud lama, baik dia berdiri, baik dia berdoa, dan dia sujud. Pertanyaan saja, apakah yang dibaca oleh Rasulullah dalam melaksanakan sujud, Pak? Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam sholat sunnah yang statusnya urusan pribadi dengan Allah, ya, keterangan juga dari Siti Aisyah, Rasulullah paling lama sujudnya, terutama sujud terakhir. Ya, apa yang dibaca? Yang dibaca yang pokoknya bahasa di saat sujud. Boleh baca subhanallahil a'la, boleh subhanallahil bihamdika Allahumma pilih. Ya, yang populer itu Pak. Tapi karena disebutkan kenapa panjang, lama sekali sujudnya, yang tadi disebutkan seluruh tumpah jiwa raganya dia Rasulullah. Dan kita juga boleh kalau di saat sholat tambahan tauhid tadi, di luar bacaan subhana rabbiyal a'la, di luar baca subhana rabbiyal a'la Allahumma pilih, semua aspiratifnya itu Pak, dalam bentuk bahasa Sunda, bahasa daerah, bahasa Jawa, apa saja kuat Pak. Sehingga apa? Jadi gini Pak, baca tahid di sujud terakhir ya, Bapak sudah baca dari sebuah doa, kemudian aspiratif kebusuhan Bapak, ya Allah, dosa lalu saya, dosa kali itu Bapak saya, dosa saya sama istri, saya telah berbuat dolim sama orang lain. Ya kan tahu, yang tahu kebusuhan Bapak, bukan saya. Macam-macam, ada yang minta rezekinya banyak, berlimpah ruah, macam-macam. Nah itu Pak, lama. Kalau Nabi lamanya itu bukan permintaan nambah istri 2, 3, 4. Ya Allah, ya umatku, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu Rasulullah. Rasulullah mau wafat, tidak nanya, Aina Aisyah, Aina Fatimah. Yang ditanya yang pada umati. Di jamuan masa depannya berkata kapan? Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu Pak, ya. Nah, jadi yang pokoknya pandangan tinggi ibadahnya bacanya subhanallah
Tuakan tumpahkan di situ. Ya, pandangan Imam Syafi'i boleh, asal kita tidak boleh di dada keras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah kena hati di sini, Pak. Ya Allah, masa Allah saya kawan sekali. Masa lalu saya begini, masa lalu saya begini, ya Allah. Ya, yang disebutkan dalam dalam ayat dalam hadis, wa'ad bi'isayyatil hasanatan. Yang lalu itu biarlah berlalu. Yang penting hari ini. Ya, jadi kejelekan demi kejelekan itu diisi dengan kebaikan demi kebaikan, maka kebaikan yang terakhir itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Gitu Pak. Ya. Wallahu a'lam. Itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau menanyakan Pak, kalau bagi wanita atau kaum rumah, apakah kita bisa melaksanakan hal itu? Saya mendengar ada yang bilang harus berjamaah. Mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh, alhamdulillah. Ya Bu, bagus pertanyaan Bu. Wanita. Sorry. Baru di apa? Dikembalikan kepada asal usul siapa wanita. Ya Bu ya. Mengingat kita ngentut jadinya batal wudunya. Ntar. Menghadirkan, menghidupkan, bisa membawa maksiat. Jangan dulu selesai ini. Kalau pertama wanita itu tidak berbusana berpakaian yang keluar rumah, wajahnya. Makasih banyak wangi, udah nonton pengajiannya. Sampai ada orang Semoga bermanfaat. Itu kajian fikih mengenai Riyadhus Shalihin tentang muamalah. Dengar lagi pakai headset, bagus kajiannya. Buat para teman-teman yang sekiranya memang ingin berusaha, harus memiliki landasan apa sih, seperti apa tuh, dengerin tadi tuh. Itu bagus nih kajiannya tentang kaidah tentang muamalah. Bagus banget. Jadi bagaimanapun juga, kalau teman-teman para pemirsa yang ingin berwira swasta ataupun berikhtiar, pastikan ada mentornya. Terima kasih, itu aja dari Kang Enyon. Yang benar dan yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya juga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.